Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kami ingin menginformasikan tentang Kejurnas Bridge ke-58 yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 25 November hingga 4 Desember 2022. Event ini harus menjadi perhatian bagi para junior karena di dalam Kejurnas ini akan disediakan sebuah event khusus untuk para junior yang sangat menarik. Event apa itu? Ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo lakukan sekarang. Oke guys. Kejurnas Bridge ke-58 tahun 2022 akan berlangsung di Convention Hall Tirtona di Solo pada tanggal 25 November hingga 4 Desember 2022. Berikut adalah nomor-nomor yang dipertandingkan. Antar gabungan ya, yaitu pada tanggal 25 hingga 29 November 2022. Nomornya adalah ada kelas A, ada kelas B, ada putri, mix, senior, under 31 tahun, under 26 open, ya, dan under 26 women, serta under 21. Ya, jadi artinya umurnya masih yang under nih di bawah itu ya, di bawah 30 tahun, di bawah 26 tahun, 21 tahun ya. Kemudian juga ada Indonesia Open yang terbuka untuk pemain dari manapun, artinya dari luar negeri pun juga oke, nggak harus warga negara Indonesia. Kalau yang antar gabungan ya akan mewakili gabungannya masing-masing ya. Kalau ini terbuka, Anda boleh bikin klub atau tim tersendiri untuk berlaga di Indonesia Open. Nah, ini berlangsung dari 30 November hingga 4 Desember ya. Bentuknya adalah tim ya. Kemudian ada individual event ya, khusus untuk KU18, KU15 dan KU12. Berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2022. 23 penyisian dan 4 final ya. Kemudian ada Grand Final Liga Siswa 30 November hingga 1 Desember 2022. Kemudian juga ada Piala Wali Kota Solo ya. Itu bagi para setelah Indonesia Open yang nggak lolos ke babak final ya. Itu akan bisa mengikuti Piala Wali Kota Solo. Nah, kami ingin membahas yang tentang event khusus untuk junior di bawah 19 tahun ya. Event ini khusus. Loh, kenapa? Karena pertama, bersifat individual. Yang kedua, hanya menggunakan satu sistem penawaran, yakni sistem penawaran standar GAPSI. Pesertanya adalah para junior di bawah 19 tahun. KU18 artinya belum 19 tahun ya. KU15, KU12, KU18 hanya tingkat SMA, KU15 tingkat SMP, dan KU12 tingkat SD. Dan ada reward khusus. Ya. Ada medali emas, perak, dan perunggu. Oke, individual event. Apaan sih itu? Bukannya bridge permainan pasangan. Iya betul, tetapi ada event individual. Mainnya ya tetap satu meja 4 orang ya. Anda tetap bermain berpasangan dengan yang lainnya, dan lawannya juga satu pasangan juga. Tetapi perhitungan skornya berbeda. Skornya harus disimpan masing-masing. Yaitu dalam pertandingan individual, partner Anda yang duduk di depan Anda saat ini ya, mungkin pada papan lain ya akan menjadi lawan Anda. Ya. Tentunya Anda tetap bekerja sama ketika berpasangan dan bersaing ketika beradu.
Pada saat Anda berpasangan dengan dia, Anda berusaha mencari skor yang bagus untuk diri Anda dan diri dia juga, pasangan Anda. Tetapi ketika bersaing, Anda bersaing mendapatkan skor yang bagus dengan pasangan Anda yang sekarang, ya. Jadi skor Anda dikumpulkan masing-masing, ya. Setiap pemain harus menyimpan skornya sendiri-sendiri, ya. Karena skornya sudah tercatat di mana di bridge match misalnya, ya. Tapi skor kita punya masing-masing. Skor yang Anda raih misalnya dengan satu pasangan, bahkan barangkali 2 papan, ya. Papan ketiga dengan pasangan yang lain, ya. Skornya masing-masing, ya. Dia, partner Anda tadi di papan 1 dan 2 misalnya, dia akan menyimpan skornya juga. Dan 3, 4 nanti lawannya lain lagi, kan. Oke. Nah, perhitungan skornya adalah dari informasi yang kami dapatkan dari ini adalah cross IMP, ya, IMP, ya, bukan match point, ya, adalah dikonversi ke IMP. Oke. Sistem penawarannya pakai standar GAPSI. Oh, standar GAPSI memang ada. Mungkin Anda berpikiran demikian, ya. Mungkin Anda sudah tahu bahwa ada standar Amerika, ya, atau SAIC, ya, standar Amerika Yellow Card, atau standar Inggris ECL, ya, atau juga mungkin yang biasa bermain online standarnya BBO juga ada, ya. Nah, standar GAPSI apaan tuh? Ingat, ya, GAPSI itu telah melakukan pelatihan training for trainers, ya, tentang sistem penawaran ini, ya, sistem standar GAPSI ini sebanyak 2 kali pada tahun 2021 lalu, yang meluluskan 72 pelatih dari 14 Pengprov. Ya. Jadi udah 72 pelatih dilatih dikasih di training tentang sistem ini. Oke. Link untuk sistem ini bagi Anda yang mungkin belum dapat pelajaran dari pelatihnya, ada di deskripsi video ini. Link tentang sistem standar ini dan dokumen terkait. Apa aja sih? Convention card misalnya. Kemudian sistemnya yang penawarannya yang biasa, ya. Ada juga tentang defensive bidding-nya. Yang keempat ada tentang convention card-nya. Serta nama-nama pelatih juga kami tuliskan di deskripsi video ini, ya. Nanti bisa dari Pengprov masing-masing Anda boleh tanya. Oh, Bapak ini tak tanyain dong, nih gimana sih, saya nggak ngerti, ya. Oke, jadi coba baca deskripsi video ini. Anda akan temukan dokumen-dokumen yang terkait standar GAPSI, convention card, ringkasan sistem, sistemnya sendiri, dan defensive bidding, ya. Oke, jadi nggak ada alasan lagi. Kalau nggak jelas, Anda bisa berkomentar juga di video ini. Kami akan menunjukkan, Anda bisa bertanya kami bisa jawab, atau kami bisa tunjukkan pelatih terdekat Anda, ya. Oke, nah, rewardnya gimana? Yang selama ini rewardnya adalah penghargaan itu akan diberikan kepada para juara peringkat 1, 2, dan 3. Ya, mungkin juga ada juara harapan, ya. Apakah juara harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu, ya. Namun kali ini akan berbeda. Kali ini akan berbeda. Semua finalis akan mendapatkan medali. Ingat, semua finalis akan mendapatkan medali. Jadi Anda harus bakuat di babak penyisihan. Di babak final tentu juga ada, ya. Harus tampil all out di semua lini, ya. Pertama di babak penyisihan dulu lah agar lolos ke babak final, dan Anda lolos, Anda dapat medali. Finalisnya bisa berjumlah 16 pemain atau 20 pemain. Ya, jumlah harus kelipat 4, kan? Oke. Kemudian 20% teratas dari, misalnya finalisnya 16, 20% teratas akan mendapatkan medali emas. Ya. 30% berikutnya akan mendapatkan medali perak, dan 50% sisanya akan mendapatkan medali perunggu.
Nah, sebagai ilustrasi ya, ini menurut aturan yang dirilis oleh PB Gapsi, dia tuh di apa? 20% ini dibulatkan ke atas. Jadi kalau misalnya 16 pemain ya, jadi kalau 20% kan 3,2. Jadi 4 medali emas. Jadi dibulatkan ke atas 4 medali emas, 5 perak dan 7 perunggunya ya. Dan 7 perunggu. Jika finalisnya ada 20 pemain, 4 medali emas, 6 perak, dan 10 perunggu. Jadi Anda akan dapat medali emas jika menjadi peringkat 1 hingga 4 ya, kalau finalisnya 16 atau 20 pemain. Menarik bukan? Tugas Anda yang utama adalah masuk final dulu. Jadi ada 3 nomor ya. KU18, KU15, dan KU12. Mudah-mudahan informasi ini bisa memacu Anda untuk lebih giat berlatih agar bisa ikut ke Jurnas dan mendapatkan medali yang diharapkan. Oke guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.